Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa Halo subscribe, nakama like, semua One Piece Mania. Kali ini aku akan double pembahasan One Piece di chapter 1050 dan di chapter 1051 guys. Karena berhubung chapter 1050 aku nggak bahas karena aku liburan bersama keluargaku di luar kota. Jadi kali ini aku akan bahas seluruh double chapter di One Piece kali ini guys. Oke nakama semua, tanpa menunggu lama-lama mari kita lanjut guys. For nakama semua, see and konnichiwa nasan for konbawa nasan. One Piece di chapter 1050 diberi judul Glory atau kehormatan, yang berarti mungkin kejayaan dan kemenangan victory. Untuk pemenang kita adalah kapten tercinta kita Monkey D. Luffy yang telah mengalahkan Yonko Kaido, dan Trafalgar di Laut Eustace Captain Kid yang telah mengalahkan Big Mom. Oke, kita lanjut ya guys. Melanjutkan cerita chapter sebelumnya di 1049 guys. Kaido benar-benar terhujam dan masuk ke dalam tanah negeri Wano Kuni. Kini Kaido mulai kembali ke wujud asal manusianya nakama semua. Wow, sudah kembali, artinya sudah menunjukkan di bahwa Kaido sudah benar-benar kalah. Nah, dalam sebuah kabar kita mendapatkan informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah Kaido terhujam masuk ke dalam tanah hingga mencapai inti magma gunung negeri Wano Kuni. Dan hal yang sama nakama semua ya, kita bisa menyaksikan peristiwa tersebut terjadi pada Big Mom ketika Big Mom telah dikalahkan oleh dua supernovas bajak laut, yaitu Trafalgar di Laut dan Eustace Captain Kid yang mampu melumpuhkan kekuatan Yonko bajak laut Big Mom. Benar-benar hebat untuk kedua bajak laut generasi buruk kali ini. Selamat ya untuk di chapter-chapter sebelumnya mereka mengalahkan dua kelompok bajak laut satu ini nih guys. Yang kedua nakama semua, kita bisa menyaksikan dan perhatikan nampaknya tanduk gubernur bajak laut Beast Kaido kehilangan tanduk kirinya akibat dari hantaman tinju raksasa Luffy yang gue bahas, yaitu Gomu Gomu Bajrangan yang terinspirasi dari dewa Hanuman yang membuat Kaido kalah telak. Nah, yang ketiga nih nakama semua, bagian dalam tanah Wano Kuni ini sudah mulai retak akibat dampak jatuhnya Yonko Kaido dan Big Mom yang terhujam ke dalam tanah. Kemudian di panel selanjutnya nakama, kita bisa melihat Yamato yang melihat Luffy yang terjatuh. Usai menghantam dan menghujamkan Kaido dengan cepat, Yamato berlari untuk segera menangkap dan menyelamatkan Kapten Baka Sencho tercinta kita Luffy. Dan akhirnya guys nakama semua, kita bisa menyaksikan melihat Yamato berhasil menangkap Luffy. Lalu Luffy tertidur akibat kelelahan usai pertarungan besarnya melawan bajak laut Yonko buas Kaido, dan dia telah kembali guys ke wujud normal manusia biasa. Wah, ini benar-benar sangat-sangat menarik nih. Dengan selesainya pertarungan bajak laut Yonko Kaido, pasti capek dan terlelah guys. Kemudian di cerita waktu yang bersamaan ya nakama semua, kita nampaknya bisa melihat dan menyaksikan Kaido yang mulai kehilangan kesadarannya. Selain itu, kita ditunjukkan oleh gambaran warga negeri Wano Kuni yang masih dalam perayaan festival, dan mereka nampaknya masih tidak menyadari apa yang sebenarnya sih terjadi ya nakama semua. Tapi yang pasti guys, doa dan harapan mereka akan segera terkabul bahwa mereka ingin bebas dari kekejaman tirani Kaido maupun kekejaman Orochi. Lalu cerita berlanjut ke panel Yamato. Yamato dengan ekspresi tersenyum memandang Luffy dan Momonosuke yang sama-sama tertidur di dekatnya yang telah melewati rintangan dan tantangan berat yang menguras tenaga mereka masing-masing. Lalu Yamato mengatakan bahwa mereka benar-benar luar biasa, benar-benar mengesankan kepada Luffy,
dan Momonosuke. Sementara itu di halaman panel berikutnya, di halaman cerita berikutnya, di ibu kota bunga Wano Kuni, festival akan segera berakhir, saudara-saudara nakama sekalian, dengan semua orang yang menatap lentera yang menghiasi langit ibu kota Wano Kuni. Termasuk juga tokoh Tenguyama Hitetsu, si pembuat senjata-senjata samurai maupun senjata-senjata lainnya, dan Otoko. Lalu Otoko berkata, "Keren!" Kemudian Tenguyama teringat percakapan dengan Otoko sebelumnya. "Pak Tengu, kamu tahu ayahku dulu memiliki seseorang yang statusnya hebat. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika bila tertangkap. Tetapi guys, meski begitu, dia mengiarakan diri. Itulah yang kudengar. Mengapa dia melakukan begitu?" Ucap Otoko yang penuh dengan tanda tanya. Lalu Tenguyama Hitetsu berkata, "Tuan Yasue, memberi negeri ini kesempatan lagi. Jika Tuan Yasue tidak melangkah pada saat itu, semua cahaya harapan yang dibangun selama 20 tahun akan berakhir dengan lenyap." Lalu di cerita selanjutnya nakama semua, dalam flashback dan kilas balik, Otoko dan ayahnya Shimotsuki Yasue memakan buah iblis smile yang dimakan Otoko karena sebenarnya Yasue tidak ingin anaknya tertawa sendirian. Ini merupakan pesan moral yang menggambarkan benar-benar pengorbanan seorang ayah kepada anaknya dalam melindungi anaknya ketika pada saat tanah Wano dijajah oleh Kaido maupun Orochi, guys. Sungguh benar-benar salut kepada si samurai Yasue satu ini yang merupakan murid dari Kozuki Oden. Lalu kembali ke masa cerita saat ini para nakama semua dimanapun Anda berada. Dalam hati, Tenguyama Hitetsu berkata, "Semua untuk itu kamu bisa hidup bahagia di masa depan kita bekerja. Itu untuk samurai adalah kehormatan tertinggi, glory, kejayaan. Semua kehormatan itu adalah hal yang dicari oleh samurai. Dan Shimotsuki Yasue layaknya mendapatkan itu." Benar-benar dengan gugurnya Shimotsuki Yasue layaknya mendapatkan gelar kejayaan samurai negeri Wano. Lalu kembali ke panel cerita halaman selanjutnya, guys. Nakama semua. Setelah Otoko mengerti tentang alasan dari kematian ayahnya Yasue, dia mengubah pesan di lentaranya dari "ingin aku bertemu denganmu ayah" menjadi "terima kasih ayah. Otoko, kau tak perlu mati saat ini, karena saat ini negeri Wano Kuni telah terbebas dari tirani yang selalu menyayat hati." Dan Otoko menerbangkan lentera harapannya ke langit ibu kota bunga Wano Kuni, dan di mana nakama semua ya, kita bisa menyaksikan gambaran semua orang-orang yang nampak bahagia menyaksikan keindahan cahaya dari lentera yang menyala-nyala dan menghiasi gelapnya cakrawala di ibu kota Wano Kuni. Lalu cerita ini berlanjut dan berpindah ke tempat lain nakama semua dimanapun Anda berada. Di sekitar Onegashima yang saat ini ada daratan negeri Wano Kuni, si Nekomamushi mengatakan, "Kapal langit dari festival api itu membuat semuanya kembali." Ups, hai Yogara. Tidak salah lagi. Kaido telah dikirim ke kedalaman tanah oleh tangan Luffy. Dan masih dengan Nekomamushi yang berada di puncak Onegashima. Dia berkata, Onegashima yang jatuh telah dihentikan oleh naga besar berwarna pink yang ternyata ya, nakama semua, kita bisa melihat perubahan besar dari Tuan Momonosuke. "Apakah itu benar?" ucap Neko penuh tanya. Dan kemudian Yamato menjawab, "Ya, benar sekali." Kemudian para samurai bertanya, "Lalu naga merah muda itu apakah Tuan Momonosuke?" Lalu berlanjut ke Nekomamushi kembali berkata, "Sudah 20 tahun sejak hari yang menentukan itu, perang ini dimulai dengan ide untuk membalaskan kematian Tuan Oden dan kami semua. Akhirnya guys, memenangkannya," ucap dia yang dia diikuti para samurai dan pernah berpikir bahwa dia akan dapat kembali hidup-hidup, kata Nekomamushi. Dan diikuti ekspresi bahagia atau lega dari beberapa karakter.
dimulai dari Akazaya Inuarashi, Kawamatsu, Raizo, Denjiro, sang putri dari Odenma yaitu Komurasaki Hiyori, Eustace Captain Kidd, Killer, Bebo, dan Kapten Travagal di Waterloo. Menarik kan? Keren banget guys. Dan terakhir kita juga melihat Stretchman Apo yang kalau lihat super ngeselin, yang nampak terkejut sambil berkata, "Topi jeram? Topi jeram mengalahkan Kaido," ucapnya keheranan. Berlanjut guys, nakama semua, kita melihat karakter lain yang berada di pihak yang sama. Di sini, klan Kozuki yang terlihat bahagia dengan kabar yang mulai tersebar jika Kaido telah tumbang, dan narator lah mengucapkan, "Luffy lah pemenangnya. Yeay! Congratulations for Kapten Bakasenchou kita, Monkey D. Luffy." Dan kita juga bisa menyaksikan, melihat nakama semua dimanapun Anda berada. Ada Marco the Phoenix, ada Nami, krunya bajak laut Mugiwara Luffy, ada Otamashi bocah kecil Wano, dan Zeus. Kemudian ada juga kakek Yakuza Hyogoro, The Flowers, dan para Yakuza negeri Wano Kuni. Dan juga nakama semua, kita juga bisa menyaksikan Usopp yang sedang membawa Kinemon dan Kiku bersamanya. Usopp mengatakan ke Chopper bahwa dia punya 2 orang dengan luka serius di sini. Luka seriusnya mungkin udah terlanjur tergorong parah guys. Lalu ada Franky yang membawa Roronoa Zoro bersama yang bisa dikatakan sudah terlanjur parah lukanya. "Chopper, Zoro tidak sadarkan diri," ucap Franky. Dan setelah itu, sang dokter Chopper meminta si kambing Zou Miyagi untuk bersama-sama merawat orang-orang yang terluka. Itu dia. Untung ada dokter di saat perang. Kalau nggak ada bagaimana nasibnya? Wah, itu sih benar-benar gawat ya nakama semua. Oke, lalu cerita berpindah ke Momonosuke dalam wujud raksasanya. Dan dia mulai berbicara dengan Zunisha. Dan mengatakan bahwa, Zunisha, bisakah kau mendengarku? Aku sudah memikirkannya dengan matang untuk buka perbatasan negeri Wano. Kita harus menunggu, ucapnya si Momo. Dilanjutkan dengan Zunisha menjawab, "Dimengerti, aku rela mati untuk penilaianmu sebagai pelayanmu. Aku tidak akan meragukanmu," ucapnya. Sementara itu, saat Momonosuke mulai berbicara kembali, dia dikejutkan dengan sesuatu hal apa yang akan terjadi. Apakah sebuah gempa bumi dahsyat? Ucapnya setelah itu. Dan kita bisa melihat guys nakama semua, para kroco bajak laut Beast Kaido mulai menembakkan meriam ke arah aliansi klan Kozuki. "Masih terlalu dini untuk sebuah perayaan kami, masih melebihi kalian. Berhati-hatilah, karena kami akan menang. Mengira sudah tidak mungkin Kaido-san kalah. Kami adalah kru Yonko," ucap para kroco. Sementara itu, para samurai yang ditembaki peluru meriam berkata, orang-orang ini." Dan Franky mulai mengamuk nih nakama semua. "Wah, mereka mau berkelahi. Aku masih punya kekuatan dalam diriku, kekuatan cyborg. Kau tahu?" ucap Franky yang dicoba ditahan oleh Soul King Rob. "Ayo kita tunggu dulu Franky-san," ucap Brock. Kemudian cerita panel berlanjut. Yamato tiba-tiba muncul dan dia berkata, "Bajak laut buas, berhenti! Atau kalian ingin mati?" ucapnya. Lalu para kroco bajak laut Beast Kaido kembali berkata, "Iya Tuan Muda Yamato, tetapi..." Lalu Yamato memotong pembicaraan bajak laut kroco. "Pemimpin kami adalah orang yang menghentikan perang Onigashima yang jatuh," ucap Yamato. Sementara itu, para nakama semua dimanapun Anda berada, para kroco bajak laut buas berkata reaksi dengan sedikit kebingungan. "Tuan Muda Yamato benar-benar bertindak seperti musuh." Mendengar hal tersebut, Yamato berkata, "Kalian telah kalah dan kalian selamat. Namun, jika kalian masih tidak berhenti berjuang, aku yang akan menghajar kalian," ucapnya. Setelah mendengar apa yang Yamato katakan,
sesuatu sedang terjadi. Hal itu sontak yang membuat para kroco bajak laut buas Kaido kaget dan bertanya, apakah ini sebuah gempa bumi? Apalagi ini sekarang, ucap mereka. Dan kemudian nakama semua, kita bisa ditunjukkan sesuatu yang kita bisa saksikan. Yang jauh-jauh di dalam sebuah ruang magma gunung di dasar Wano Kuni, kita bisa melihat, menyaksikan samar-samar ada Kaido dan Yonko Big Mom yang telah tenggelam dalam lautan magma yang sangat-sangat panas. Jadi nih, nakama semua nih, kita tidak bisa dipastikan nih apakah keduanya masih hidup atau mereka telah benar-benar tewas. Ya, mungkin ini terserah pengarang si Eiichiro Oda sendiri nih yang akan memutuskan hidup atau tidaknya. Oke. Namun ada satu hal yang dapat aku tarik kesimpulannya. Kemungkinan mereka akan hidup karena nanti akan ada sebuah insiden yang akan menyebabkan air laut berpadu dengan magma. Sehingga itulah yang akan menetralkan panasnya magma. Sehingga juga ya guys, nakama semua, Yonko ini akan tetap hidup karena ada hal lain akan terhubung dengan dua Yonko ini yang berhubungan dengan Kapten Luffy Bakasencho kita. Berlanjut ke cerita selanjutnya nakama semua. Tambang penjara Udon juga terjadi gempa bumi. Kita bisa lihat ke nakama semua, Babanuki dan kroco bajak laut buas Kaido yang ada di sana sedikit kebingungan dan bertanya-tanya karena sesuatu telah terjadi di lautan. Dan setelah itu terjadilah ledakan hebat di Laut Wano Kuni. Boom! Dan dalam balon diinformasikan bahwa negeri Wano Kuni dalam pertempuran yang menentukan di langit. Pemenangnya adalah Kapten Bakasencho kita, Luffy. Dan kita bisa melihat ya nakama semua. Hebat betul dalam mengalahkan Kaido guys. Kapten tercinta kita terpenjam dan tertidur dengan senyuman. Sama kayak lagunya Dewa. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi bila terjadi. Asik, bayangkan gue nyanyi guys. Oke, sementara itu berpindah ke ibu kota bunga. Warga mulai kebingungan nih guys. Apa letusan itu dari arah Udon? Onigashima? Apakah Kaido dan krunya merencanakan sesuatu? Ucap warga Wano. Lalu kemudian Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya berkata, jangan khawatir, ini bukan krisis. Sementara itu seluruh warga yang ada di ibu kota bunga ketakutan dan mengira jika Momonosuke adalah Kaido dengan wujudnya saat ini. Jadi mereka ini masih mengira bahwa Kaido yang memenangkan pertarungan ini dan mulai membuat kekacauan lagi di tanah negeri Wano guys. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata ini bahwa si naga merah pink ini adalah Momonosuke. Oke. Kaido, maksudku, tuanku, ucap mereka. Mengapa kamu di sini? Ini seharusnya menjadi satu-satunya hari kebebasan, kami ucap mereka. Mendengar hal itu, Momonosuke berkata, aku bukan Kaido. Letusan baru adalah tirai yang menutup komandan tertinggi bajak laut buas Kaido. Lalu kemudian wujud naga raksasa Momonosuke tiba-tiba nakama semua kita bisa lihat hilang dalam kepulan asap. Benar-benar dahsyat ya guys. Momonosuke kembali ke wujud manusianya. Ya sepertinya nakama semua, bagaimanakah sih wujud dan tampang dari Momonosuke dewasa? Nanti hari ini gue bahas di chapter 1051 dengan double pembahasan 2 chapter di satu video. Kemudian cerita berlanjut nakama semua dimanapun Anda berada. Di tengah ketakutan akan adanya naga raksasa Momonosuke, tiba-tiba nakama semua warga Wano Kuni menatap sosok yang terlihat dari balik kepulan asap dan mengatakan, ada orang yang datang. Dan berapa banyak? Yang pertama muncul dari balik asap adalah Kozuki Hiyori Akaku Murasaki. Warga pasti kaget dong. Nonaku Murasaki, tidak mungkin itu hantu. Kami baru saja mengadakan pemakaman belum lama ini. Apakah ini sebuah mimpi?
Mereka mengira dia sudah tidak ada, tapi si nona ini ada di depan mata warga Wano Kuni itu sendiri. Lalu sosok selanjutnya yang muncul dari Kepulauan Asap adalah Denjiro alias Kyoshiro, sang Yakuza ibu kota bunga, sang anjing Shogun Wano Kuni. Bos Kyoshiro, apa yang terjadi dengan rambut pompadour yang kami banggakan? Ucap para warga. Lalu kemudian guys, dengan cepat Denjiro alias Kyoshiro merespon dan mengatakan, ini cerita panjang, tapi aku telah membawamu sebuah shogun baru, pemimpin baru di negeri Wano Kuni. Wow, memang benar-benar keren banget deh untuk salah satu Akazaya Samurai 1 ini. Bukan main for Kyoshiro alias Denjiro. Sebuah kekejaman tirani guys, yang membelenggu negeri telah pergi. Kedamaian yang dinanti akan segera terjadi. Sang pemilik asli tahta negeri telah kembali, yang telah kita lihat nakama semua dimanapun berada. Kita bisa menyaksikan mereka membawa victory, kemenangan di atas tanah negeri Wano Kuni. Itulah guys, usaha dan kegiatan mereka yang akhirnya membawa kemenangan Wano bagi para samurai maupun kru Baka Sencho kita, Kapten Monkey D. Luffy. Lanjut guys nakama semua ke pembahasan 1051. Mari kita bahas semua dan semoga kalian bisa puas menyimaknya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita lanjut and berlayar ke lautan New World nakama semua. Di One Piece chapter 1051 diberi judul Shogun dari Wano Kozuki Momonosuke. Cerita ini dimulai dari cover story cerita Germa 66. Setelah membebaskan dua saudaranya, Vinsmoke, Niji, dan Yonji, 4 Germa atau saudara-saudari Sanji telah melarikan diri dan pergi dari Whole Cake Island. Kita masuk ke cerita panel Wano nakama semua. Di tengah kepanikan banyak warga di ibu kota bunga Wano Kuni, usai melihat kemunculan sosok naga raksasa yang menghilang di balik kepulan asap, salah satu warga berteriak, "Tidak perlu lari! Semuanya berhenti! Naga itu barusan, dia sepertinya bukan Tuan Kaido," ucapnya. Dan kemudian warga Wano yang pada awalnya berlarian terhenti dan mulai berbicara dan mengatakan bahwa ada 2 naga di depan mata mereka sekarang di negeri Wano. Berlanjut dengan suara warga lain yang bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di depan kastil? Mengapa Nona Komurasaki ada di sini? Tolong jelaskan Bos Kyoshiro, ucap warga Wano Kuni. Sementara itu guys, nakama semua, di sudut sisi belakang, Hiyori Komurasaki dan Denjiro alias Kyoshiro yang berjalan masih di balik kepulan asap. Si samurai Kinemon mulai berbicara dengan Akazaya lain di tengah situasi saat ini yang masih terjadi, walaupun mereka berdua sepertinya terkenal. Dan mengatakan, aku khawatir hal yang sama mungkin tidak dikatakan tentang kita, ucap Kinemon. Namun di luar ekspektasi pikiran Kinemon, jika warga tidak mengenal mereka, justru para warga terkejut melihat kemunculannya dari balik asap dengan gaya ikoniknya seperti gaya Tuan Oden. Kinemon, Tuan Kinemon, mengapa? Bukankah seharusnya kau telah mati? Ucap mereka. Pada hari itu di kastil yang terbakar itu, kamu seharusnya, bagaimana Anda berdiri di sini? Aku tahu kita dalam mimpi, atau mungkin kita berada di dunia bawah tanah. Kita mati, ucap para warga Wano yang terkaget-kaget melihat kondisi keadaan Kinemon yang sekarang ini. Namun dengan perlahan dan pasti, satu persatu pedang merah Akazaya 9 mulai muncul dari balik asap. Dan nakama semua guys, dimanapun nakama berada, kita bisa menyaksikan dan melihat Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Dekomamushi, dan Okiku ditambah Shinobu yang bermunculan di kepulan asap. Lalu cerita ini berlanjut dengan para warga Wano Kuni yang terkejut dengan kemunculan para sarung pedang merah. Mereka mulai kembali berbicara. Tidak, masalah apakah ini? Mimpi atau sesuatu yang lain? Satu hal yang pasti, sesuatu yang besar akan terjadi, bukan? Siapkah Seafood?
kulir makanan ringan. Tunjukkan ini ke semua negeri Wano Kuni. Cepat, tidak salah lagi. Mereka adalah para samurai Akazaya 9. Mereka yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan apa yang Nona Toki katakan, mereka semua nyata. Dan akhirnya siaran mulai terjadi di seluruh pelosok negeri Wano Kuni. Dimulai dari wilayah Ringo. Nah, warga Ringo bertanya-tanya karena sepertinya sesuatu terjadi di ibu kota bunga. Di wilayah Hakumai, warga bertanya-tanya apakah berita yang disiarkan adalah tentang gempa yang baru saja terjadi. Lalu berlanjut di wilayah kota Kibi. Para warga di sana berpikir jika mereka nampaknya akan segera dihancurkan. Lalu kemudian cerita ini berpindah lagi guys di wilayah Kuri. Warga bergerak cepat ke kota Bakura karena ada cuplikan dari ibu kota bunga yang ditampilkan di sana. Lagi-lagi berpindah lagi ke cerita Udon, wilayah perbudakan para samurai maupun para warga Wano. Tepatnya di tambang penjara Udon, kita bisa melihat si kepala sipir anak buah Kaido, Babanuki. Ia mengatakan jika sekarang bukan waktunya untuk menonton. Selanjutnya di kota Ebisu, dengan warga yang sudah terdampak efek samping buah Smile. Mereka bertanya-tanya tentang situasi sambil tertawa tanpa sebab yang jelas. Ada apa? Ucap mereka. Sementara itu di panel cerita Onigashima yang sudah berada di daratan Wano Kuni, para samurai berteriak, apa yang terjadi? Kami menerima sinyal rekaman yang datang dari ibu kota bunga. Kemudian di cerita selanjutnya, masih di Onigashima, beberapa kru Mugiwara Murai berteriak saat melihat Yamato. Hah? Putri Kaido? Brock pun terkejut sambil mengacukan pedangnya. Apa? Jadi pertempuran belum berakhir? Sementara itu si Yamato berkata sambil dengan gestur 2 tangan ke depan. Tunggu, tidak. Aku bukan musuhmu. Aku bahkan mengikuti semua cerita kalian dari koran. Saya pikir sebagian besar dari kalian tidak akan terlihat seperti manusia biasa. Tetapi sebenarnya setelah bertemu dengan kalian begitu mengejutkan. Ucap Yamato. Bicarakan tandukmu sendiri. Ucap kru Luffy yang tersinggung dikatakan tidak seperti manusia biasa. Sementara itu di kejauhan Sanji berlari mendekat. Dan saat melihat Yamato. Kaido! Kaido? Ucapnya. Kemudian Yamato berbicara sambil memikul dadanya. Pokoknya saya Kozuki Oden. Saya juga dikenal sebagai Yamato. Dan saya katakan saya akan bergabung dengan kalian di kapal kalian mulai sekarang. Senang bertemu dengan kalian semua, ucapnya. Jadi Yamato ini sangat senang banget nih guys kalau Yamato bergabung di kapal kru Mugiwara Luffy, yaitu kru ke-10 Kapten Bakasenjut kita, Monkey D. Luffy. Dan saat mendengar itu, nah nih guys kita lihat kru Luffy ada dibagi 2 kubu nih. Yang pertama, kubu yang belum menerima. Yang kedua, kubu yang kedua yang bisa menerima Yamato sebagai kru SCP Luffy. Yang pertama nih ya, dimulai dengan Nami dan Usopp yang kaget dan bertanya-tanya. Kemudian, Cyborg Franky juga masih bingung. Sementara itu, kubu yang menerimanya ya sudah pastilah 2 mata keranjang seperti Brock dan Sanji. Kalau melihat cewek selalu aja yang pelarak-pelirik nih. Menerima Yamato sebagai kru bajak laut Luffy karena Yamato adalah wanita cantik juga selain Nico Robin maupun Nami. Sementara itu juga kita lihat Nico Robin yang duduk dan memperhatikan dari kejauhan hanya bisa melihat Yamato yang ingin menjadi kru Luffy. Lalu kemudian ada tanggapan paling senior dan bijak dari si Jinbei, juru kemudi bajak laut Luffy. Dan dia mengatakan kepada Yamato bahwa dia dapat mengatakan hal tersebut untuk menjadi kru Luffy. Tetapi guys, nakama semua, selama itu tidak berasal dari kapten, itu tidak akan menjadi sebuah keputusan akhir ya. Tunggu dulu dari Kapten Luffy, oke? Mendengar apa yang Jinbei katakan, Yamato balas menjawab bahwa omongan Jinbei benar dan Yamato ingin tahu kondisi Luffy apakah keadaan sudah baik-baik saja. Baik dari pertarungannya, penampilannya, semuanya sangat mendebarkan. Ucap si Yamato. Yang setelah itu langsung melihat ke arah Luffy yang tengah dirawat oleh Chopper di samping Luffy. Lalu kita juga bisa melihat
Zoro yang masih dalam keadaan belum sadarkan diri pasca melawan wakil komandan Kaido, yaitu Albert alias King. Lalu setelah itu nakama semua, Yamato tiba-tiba berlari mengejar kroco bawahan Kaido sambil berteriak dan mengacungkan dadanya. "Hei, siapa bilang kalian bisa lari?" ucap Yamato. Sementara itu para kroco bajak laut buas berlari ketakutan. "Tuan muda, Yamato, kami tidak ingin budak," ucap mereka. Melihat hal tersebut, Jinbei mengatakan bahwa Yamato bukan musuh kru bajak laut Luffy. Tapi tetap kembali sih, memang benar bahwa nanti yang memutuskan dia diterima atau tidaknya sebagai kru bajak laut adalah Kapten Bakashenjo kita Monkey D. Luffy. Di saat nanti Luffy sudah tersadar nih. Tapi kalau menurut aku sih, nakama semua yang dimanapun Anda berada, harusnya sih memang perlu bergabung ini Yamato. Wanita yang cantik dan kocak serta lincah belum juga ada nih di kapal Kapten Bakashenjo kita Luffy. Selain itu juga Yamato kekuatannya memang diperlukan untuk memperkuat kru bajak laut Mugiwara Pirates. Kira-kira ya nakama semua nih, tugas dari Yamato apa ya sebagai kru bajak laut baru Luffy? Apakah menuliskan jurnal perjalanan kayak Kozuki Oden ketika Oden bergabung dengan kelompok bajak laut Roger maupun Shirohige? Atau yang lainnya? Ya, itu silahkan berteori ya guys. Berlanjut nih, kita bisa melihat gifters Kaido, Hamlet, dan Biscola. Mereka di belakang Yamato. Serta mereka juga terlihat kesal. Dan setelah itu, Usopp bertanya pada Otama sambil menunjuk ke arah Hamlet dan Biscola. "Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini?" Lalu Otama mengatakan bahwa sihir kekuatan Devil Fruit-nya akan hilang setelah bulan yang sama berlalu. Maksudnya adalah, gini nakama semua, yang dikatakan Otama, ada hewan yang kembali normal setelah sebulan berlalu, ada juga yang menetap. Itu pun sih tergantung dari kekuatan Kibidanggongnya hewan dari Otama itu sendiri ya nakama semua, apakah mereka nyaman atau tidaknya. Setelah mendengar apa yang Otama katakan, Speed dari salah satu mantan anak buah Kaido tiba-tiba memeluknya. Bahwa kita lihat Speed merasa bahagia seperti keadaan dia sekarang yang lebih baik. Dan Otama mengatakan bahwa itulah Otama yang harapkan, tapi Otama ingin Speed selalu berada di sisi Otama. Bukan seperti pelayan, melainkan seperti seorang ibu. Dan hal yang tersebut dapat meluluh hati seorang gifter Kaido yaitu si Speed. Jadi Otama ingin mengangkat Speed sebagai ibu kandungnya sendiri guys. Benar-benar anak yang peduli terhadap orang-orang di sekitar ya guys. Salut banget buat Otama. Kemudian Nami pun juga sampai terkesima ya saat mendengar ucapan Otama. Bahwa Otama ini sebenarnya guys, dia hanya butuh sebuah kasih sayang. Karena kalau kita lihat dia merupakan seorang anak kecil yang nampaknya tidak dibesarkan kasih sayang oleh seorang ibu. Karena Otama memang dulunya memang tinggal bersama Hitetsu, sang pemilik pencipta senjata-senjata samurai maupun yang lainnya. Sementara itu, Nami, Usopp yang lainnya melihat sebuah layar yang menampilkan situasi di ibu kota Wano Kuni. Lalu para samurai pun berkata, "Lihat, Komurasaki dan Kinemon, semuanya telah berlutut." "Siapa itu?" ucap mereka penuh tanda tanya. Pada seseorang yang mulai melangkah maju dan muncul dari balik asap. Akhirnya orang tersebut adalah Kozuki Momonosuke dalam wujud manusia dewasanya. Momonosuke muncul dan mulai berbicara. "Sudah 20 tahun sejak ayahku Kozuki Oden meninggal," ucapnya. Sementara itu, nakama semua dimanapun Anda berada, para warga Wano Kuni bertanya-tanya. "Ayah, jangan bilang padaku," ucap mereka. Kemudian Momonosuke masih lanjut berbicara, bahwa kalian semua telah melakukan hal yang terbaik, bertahan dari tahun-tahun yang panjang dan keras ini. Festival api tidak akan berakhir di sini mulai besok. Pilih cara hidup kalian yang kalian suka." "Apa? Tapi Orochi? Para warga masih dengan ekspresi kebingungannya. Berlanjut dengan Momonosuke, "Minumlah sake sebanyak yang kalian suka, kalian tidak perlu membayar utang untuk air minum." Dan Momonosuke tidak akan membiarkan racun yang akan membunuh tanah Wano ini mengalir keluar dari pabrik-pabrik udon.
dan dia tidak membutuhkan budak di sini di negeri Wano Kuni. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain. Otama berkata, "Momokun." Lalu kemudian masuk ke mini flashback masalah Otama yang ternyata nakama semua tidak disangka-sangka. Ternyata ayah dan ibu Otama seorang budak yang mati karena tirani yang menyelimuti negeri Wano Kuni. Lalu Otama terlihat berdoa di depan pusara kedua orang tuanya. Dan kita juga bisa menyaksikan nakama semua dimanapun Anda berada. Ternyata Komachio sejak kecil, si binatang yang sudah gede ini memang tumbuh bersama dengan Otama. Kemudian nakama semua berlanjut flashback masa lalu Otama yang begitu pilu. Otama melanjutkan hidup dengan berjualan topi anyaman. Begitu sulit menjual topi anyaman kepada warga yang sama-sama hidupnya begitu sulit. Dan di saat Otama hampir menyerah dan putus asa, tiba-tiba seseorang muncul dan memberi topi anyamannya. Dan orang tersebut adalah Tengyuyama Hitetsu yang kelak akan merawat Otama, menjaga dan membesarkan Otama. Kala itu Tengyuyama Hitetsu berkata pada Otama bahwa anak yatim piatu pasti sangat sulit untuk kehidupannya. Tapi hanya beberapa tahun lagi setelah prajurit kuat dengan nama klan Kozuki kembali, jadi datanglah hari di mana Oni akan menghilang. Otama lalu berbicara, "Kozuki, benarkah? Aku akan menunggu." "Jangan khawatir," ucapnya. Dan setelah itu cerita kisah flashback Otama berakhir. Kalau kita lihat, Otama menangis di dalam dekapan Nami. Kemudian dalam dekapan Nami, Otama teringat kata-kata Luffy saat bersamanya, bahwa Luffy ingin mengubah keadaan Wano menjadi normal suatu saat nanti. Pada saat Luffy dan krunya meninggalkan negeri Wano, suatu saat negeri ini akan menjadi tempat di mana Otama bisa makan sebanyak Otama mau dan setiap hari. Dan panel cerita ini kembali ke pidato Kozuki Momonosuke, di mana momen bersejarah Wano yaitu hari-hari tirani Orochi dan gemetar ketakutan pada Kaido telah berakhir dan it's over, selesai. Dengan bantuan orang-orang terpercaya yang telah ditemuinya di Laut Ganas New World dengan aliansi para samurai bajak laut suku Ming Ninja, mereka telah berhasil menyerbu Onegashima. Lalu pada saat Momonosuke mengatakan itu, nakama semua dimanapun Anda berada, kita bisa menyaksikan wajah Luffy tersenyum dalam tidur lelapnya, bahwa penderitaan Wano Kuni telah berakhir dan pergi. Inilah saat-saat yang dinanti oleh seluruh negeri Wano. Bukankah begitu, Otama? Berlanjut dengan pidato Momonosuke sambil mengacungkan pedang Ameno Habakirinya. Dia berkata, "Kaido, Orochi, bajak laut binatang buas kami, telah menghukum semua kejahatan yang telah menghantui negeri Wano Kuni kami." Mendengar pidato yang menggebu-gebu itu nakama semua, para warga Wano terkejut. "Apa? Kamu mengalahkan monster-monster itu? Orochi terkutuk itu tidak ada lagi," ucap mereka. Lalu para warga menangis bahagia saat mendengarnya. Doa dan harapan mereka telah menjadi nyata dengan tumbangnya Orochi dan penguasa Onegashima Kaido. Sementara itu di halaman cerita selanjutnya, nakama semua kita bisa melihat Eustace Captain Kidd yang mengatakan, "Aliansi itu!" Kemudian Trafalgar Dilau yang bersama Beppo, si kru beban, hanya terdiam tanpa kata-kata. Dan kita juga bisa menyaksikan Carrot yang mendengarkan pidato dari Momonosuke yang telah diangkat menjadi shogun baru Wano. Masih cerita berlanjut ke Momonosuke nakama semua. Kita tidak boleh melupakan orang-orang terhormat yang membuat serangan ini menjadi lengah, ucapnya. Dan kita juga bisa melihat Otoko yang bersama Tengyuyama Hitetsu juga mendengarkan pidato dari Kozuki Momonosuke. Lalu kembali dengan Momo. Nampaknya dia kehabisan kata-kata, ya wajar sih nakama semua. Dia kan anak kecil dengan tubuh orang yang dewasa ya guys. Sambil berbisik, dia bertanya pada Kinemon. "Kinemon, apa sekarang? Apalagi yang harus saya katakan?" ucapnya.
Dan Kinemon menjawab, "Berikan mereka sebuah gertakan terbaik yang kau punya." Lalu sambil bergetar, Momo teringat Luffy yang berkata padanya, "Apakah kamu yang hanya untuk pertunjukan? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang harus kamu takutin?" Dan setelah teringat kata-kata Luffy, Momonosuke berteriak sekencang-kencangnya, "Nama yang diberikan ayahku Oden padaku memiliki arti tak tertandingin di bawah kepemimpinanku. Tidak diragukan lagi, tanah sekarat. Negeri kita akan berubah menjadi negeri sorga. Untuk itu, aku membutuhkan banyak orang. Tolong pinjamkan kami kekuatan melampaui waktu 20 tahun. Kami datang untuk menyelamatkan kalian semua. Mulai saat ini, aku, Kozuki Momonosuke, akan menguasai tanah negeri Wano Kuni." Yang akhirnya ya guys, nakama semua, mengakibatkan membuat suasana Wano Kuni menjadi pecah saat melihat sosok sang putra mahkota Kozuki Oden negeri Wano Kuni, sang pangeran terakhir dari klan Kozuki, berdiri dengan gagah dan penuh kewibawaan. Wow, it's very hari momen yang istimewa dan hari-hari momen bersejarah baru bagi Wano Kuni. Raja Momonosuke menunjukkan hati, tapi yang pasti kata-katanya membakar jiwa yang telah mati untuk dapat hidup kembali di negeri Wano Kuni yang dia cintai. Dan dalam hati, Momonosuke berkata, "Ibu, ayah, aku telah memenuhi janjiku. Aku akan terus mengikuti jejakmu." Ucapnya sambil dia membayangkan wajah ayahnya Oden yang selalu tertawa bahagia. Lalu para warga Wano Kuni pecah tumpah, ruah dalam kebahagiaan yang benar-benar mendalam. Hebat sekali Momonosuke. "Tuan Momonosuke, pewaris sejati keluarga Shogun telah kembali. Kami sudah menunggu begitu lama, Tuan Momonosuke." Dan kita juga bisa melihat para nakama semua dimanapun Anda berada. Dengan Momonosuke yang terlihat lebih dewasa, Yamato juga terlihat begitu bahagia. Nami dan Otama juga larut dalam kebahagiaan dalam yang sama dengan semua orang di negeri Wano Kuni. Berlanjut dengan kata-kata indah, kelopak bunga menuju ke udara, menuju masa depan, di mana prajurit akan meletakkan pedang mereka. Ini adalah tanah yang terkenal di bawah langit malam sakura. Berdiri seorang pria hebat berusia 8 tahun. Di punggungnya ada lebih banyak tugas dan moral dari yang seharusnya dalam kekuatan dia memang agak kurang. Namun dengan ini kita menyaksikan kelahiran Kozuki Momonosuke yang nantinya dikenal di seluruh dunia sebagai shogun terhebat, samurai terhebat dari negeri Wano Kuni. Pangeran yang kita lihat sekarang, kita bisa menyaksikan Pangeran Kozuki Momonosuke sedang melangkah pergi menuju kastil suci Wano Kuni yang telah diikuti oleh para Akazaya Nine abdi setianya yang selalu bersiap untuk mati demi menjaga tanah Wano. Mantap untuk nakama semua. Mungkin segitu saja yang bisa aku bagi bersama para nakama semua yang dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dengan cerita kemenangan Wano Kuni dan victory Wano Kuni yang dimenangkan oleh seluruh para aliansi Luffy, aliansi para samurai, dan Shogun baru Momonosuke kali ini, kita bisa petik moral dan pesan yang ada dalam cerita One Piece chapter 1050 dan 1051 kali ini. Dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini, cukup sekian dari saya. Sayonara nasan, konnichiwa dan konbawa nasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.